Pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Gereja Toraja dari Jemaat Satria Kasih, edisi Minggu 16 November 2025. Mari kita berdoa. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga, sebab kebaikan-Mu sungguh nyata bagi kami. Ketika hari ini kami masih boleh bangun dalam keadaan sehat dan kuat, serta menikmati hari baru yang Engkau masih karuniakan. Pimpinlah kami sepanjang hari ini Bapa, sehingga kami boleh menikmati juga persekutuan yang indah di dalam rumah-Mu yang kudus. Mengawali seluruh aktivitas kami hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahaminya dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 60 ayat 17 sampai 22. Yesaya pasal 60 ayat 17 sampai 22. Firman Tuhan. Sebagai ganti tembaga aku akan mendatangkan emas, dan sebagai ganti besi aku akan mendatangkan perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi. Aku akan memberikan damai sejahtera sebagai pelindungmu, dan keadilan sebagai pengawasmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu keselamatan dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu, matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allah-Mu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu kelak semuanya orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka tunas yang kutumbuhkan, buatan tanganku sendiri, untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Bagian firman Tuhan yang telah kita baca akan kita renungkan dalam satu tema, janji yang tergenapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita biasanya berjanji kepada seseorang? Pastinya kita memiliki tujuan tertentu. Bisa saja untuk menyenangkan hati mereka, untuk menyemangati, ataukah bentuk ekspresi kesetiaan dan kasih. Pembacaan kita dari Yesaya 60 ayat 17-22 merupakan kisah tentang permulaan penggenapan janji-janji Allah untuk memulihkan keadaan umatnya sesudah masa pembuangan ke Babel. Allah berjanji dan menggenapinya supaya umatnya menyadari dan tetap merasakan kesetiaan Allah yang terus berlanjut di dalam perjalanan hidup mereka. Hal itu terjadi ketika Allah memulihkan keadaan mereka dengan menggantikan hal yang biasa menjadi luar biasa. Dia mengganti keadaan terpuruk menjadi keadaan yang penuh damai sejahtera. Demikian juga yang digambarkan Allah dengan mengatakan bahwa Dia akan mengganti tembaga dengan emas, begitupun mengganti besi dengan perak. Bahkan di dalam ayat 19-20 dikatakan bahwa Tuhan akan menjadi penerang abadi. Penderitaan yang biasa digambarkan sebagai situasi yang gelap tidak akan menguasai atau mempengaruhi keadaan umat, karena Dia akan menjadi sumber kekuatan dan keselamatan, bahkan kehidupan kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penggenapan janji setia Allah telah dinyatakan dalam Yesus Kristus.
Dia telah menyerahkan nyawanya sekaligus menggantikan manusia untuk dihukum, agar melalui pengorbanannya manusia mendapat pengampunan dosa dan memperoleh kehidupan kekal. Siapakah yang akan memperoleh kegenapan janji keselamatan itu? Yaitu mereka yang tetap percaya dan tekun berjuang dalam imannya kepada Yesus Kristus, walau menghadapi banyak pergumulan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang setia pada janji-Mu. Bahkan janji-Mu itu telah Kau genapi dan nyatakan melalui Yesus Kristus. Tolonglah kami untuk tekun berjuang dalam iman kepada Yesus Kristus, walaupun ada begitu banyak tantangan dan godaan di sekitar kehidupan kami. Nyatakanlah kasih dan pertolongan-Mu Bapa kepada orang-orang yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Berkenanlah kiranya Engkau memberkati semua upaya pengobatan yang telah ditempuh. Hiburkanlah mereka yang berduka cita. Berikanlah kiranya hikmat-Mu kepada orang-orang yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan hidup. Kiranya dengan iman yang teguh mereka tetap sabar menantikan pertolongan-Mu itu datang tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada, jauh maupun dekat. Kiranya damai sejahtera Tuhan terus mereka alami, terus menopang dan melingkupi kehidupan mereka. Berkati kami sepanjang hari ini Bapa, agar kami tetap sehat dan kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dari Allah Tritunggal menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara hari ini. Amin.